Yes. Oke, langsung dimulai aja kali ya. Dimulai aja nggak, Kis? Hmm, Tunggu aja nggak sih 5 menit? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ilham, balik lagi dengan kelas Biosel dari yang minggu sebelumnya, ini pertemuan kedua ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu dan mohon maaf nih karena kita tidak sesuai dengan jadwal karena memang pertemuan kedua pada jadwal tindak sebenarnya itu tanggal 7 ya. Dan itu kita udah mulai UAS dan takutnya nanti malah mengganggu proses belajar teman-teman semua untuk mata kuliah yang lain. Jadi saya majuin pada hari Sabtu ini di jam 3 sore. Nah, untuk pembahasan biosel kali ini kita akan selesain materi UAS yaitu ada rekayasa genetik dan ekspresi gen. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan replikasi DNA ya, dan udah ada juga dijelaskan terkait dengan enzim-enzim apa yang terlibat, terus tahapan-tahapan prosesnya, dan juga udah ada latihan soal yang teman-teman kerjain semua. Oke, langsung saya mulai aja. Pertamanya terkait dengan rekayasa genetik ya. Untuk pengertian umumnya, rekayasa genetik ini merupakan secara umum gitu ya, penggabungan antara dua strand DNA yang homolog. Nah, penggabungan ini adalah dua DNA yang berbeda gitu. Nanti contohnya ada pada di gambar ada untai DNA warna merah dan kuning yang bergabung menjadi satu. Nah, ini penggabungan ini disebut sebagai rekayasa genetik ya. Jadi pembuatan direkayasa gitu genetiknya. Nah, untuk rekayasa genetik sendiri ini ada tiga tahapan secara umum ya. Yang pertama ada transformasi, ada transduksi dan juga ada konjugasi. Nah, ketiga tahap ini yang menjadi eh, bahasanya seperti pilar dari proses rekayasa genetik ini gitu ya. Oke, langsung aja lanjut. Nah, untuk transformasi sendiri merupakan perubahan suatu genotip suatu sel bakteri ya dengan cara dia mengambil DNA asing telanjang dari sekitarnya. Nah, analoginya itu seperti eh, saya nih manusia yang saya nggak mau tangan saya ini kebakar matahari saat mengendarai motor. Maka saya pasti akan beli sarung tangan dong. Sarung tangan akan saya gunakan untuk menghindari pembakaran sinar matahari tangan saya gitu saat saya mengendarai motor. Nah, sama dengan bakteri. Jadi bakteri ini juga dia akan mengambil beberapa materi genetik yang setidaknya itu akan bermanfaat bagi diri dia gitu. Kita analogikan misalkan bakteri ini dia pengen punya duri-duri, dia ingin punya duri untuk melindungi dirinya gitu. Maka karena bakteri ini tidak mengenakan pakaian, maka dia mengambilnya berupa materi genetik, sehingga materi genetik yang disisipkan di dalam dirinya itu akan mengkode akan dikode di genetiknya bahwa si bakteri ini akan menumbuhkan duri seperti itu. Itu untuk analogi secara umumnya gitu ya. Nah, dari mana sih bakteri ini akan mengambil materi genetiknya ini? Dan dia ngambil dari sekitarnya, itu dari lisisnya bakteri lain. Jadi bakteri lain yang lisis itu dia akan apa ya, kayak menyebar materi genetiknya itu kan akan ada di mana-mana gitu ya. Nah, ini akan diambil oleh bakteri yang dianggap berguna bagi diri dia gitu. Jadi materi genetik akan masuk. Nah, ini contoh dari gambarnya ya. Materi genetik akan masuk dan disisipkan di materi genetik dari si bakteri itu sendiri. Jadi si bakteri ini udah punya kombinasi nih, udah punya kombin direkayasa genetiknya kan. Nah, contohnya itu ada pada hormon insulin ya. Jadi pada manusia itu ada ya pasien menderita diabetes mellitus yang dia ini tidak mampu, tidak bisa memproduksi hormon insulin secara mandiri gitu. Jadi dia perlu insulin dari luar, diinjeksikan insulin dari luar. Nah, bagaimana nih? Nyata pada sebelumnya digunakan itu merupakan hormon insulin dari babi, tapi karena memiliki beberapa efek samping sehingga para peneliti ini menemukan proses rekayasa genetik di mana digunakanlah insulin dari manusia. Nah, caranya genetik dari insulin ini, gen yang mengkode atau yang mengkode insulin, hormon insulin, itu disisipkan di dalam plasmid bakteri. Nah, plasmid sendiri nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi disisipkan dalam plasmid bakteri. Nah, di mana si materi genetiknya ini eh, mekanisme dia disisipkan ini sama seperti replikasi DNA ya sebelumnya. Kalau kalian semua udah belajar terkait replikasi DNA yang di minggu sebelumnya itu ada beberapa enzim yang berperan ya. Nah, di sini ada enzim restriksi.
ada enzim resliksi, ada enzim ligase, dan ada ini enzim Cas9 atau CRISPR. Nah, enzim-enzim ini punya fungsi tertentu ya. Kalau pada replikasi DNA itu kan DNA-nya dibuka menggunakan enzim helikase. Nah, pada proses transformasi ini yang berperan itu enzim restriksi. Dia akan memotong dari si untai ganda DNA-nya sehingga si gen yang diinginkan untuk diperbanyak itu akan disisipkan. Nah, saat si gennya disisipkan ini, gennya akan disatukan dengan enzim ligase, dilem gitu, dilem dengan materi genetik yang udah ada di dalam bakterinya. Nah, sehingga pada kasus hormon insulin sendiri, yang tadinya genetika cuma satu gitu, gennya cuma satu dalam satu plasmid, dan kita tahu kalau bakteri itu kan dia membelah ya, eh, memperbanyak dirinya gitu, maksudnya bereproduksi gitu kan, memperbanyak diri, sehingga di setiap sel bakteri anakan itu terdapat gen hormon insulin. Nah, insulin ini yang dapat digunakan pada penderita pasien diabetes gitu. Nah, pertanyaannya ini udah ada enzim restriksi satu. Terus ada juga yang kedua nih CRISPR. Nah, keduanya sama fungsinya sama-sama nih dia untuk memotong untai DNA-nya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ternyata enzim restriksi ini dia hanya memotong secara general gitu. Tidak khusus, tidak spesifik. Nah, CRISPR sendiri ini udah dikenal banget di dunia bioteknologi ya. Dia ini memotong si untai DNA-nya secara spesifik. Artinya dia bisa diatur kalau misalkan dia memang mau motong di bagian di titik ini, di titik A, di titik B, di titik C. Nah, tentu untuk dia bisa nyampe ke sana itu digunakan juga RNA atau disebut guide RNA ya. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya merupakan transduksi ya. Nah, proses transduksi ini merupakan proses membawa bakteri dari suatu sel inang kepada sel inang kepada sel lainnya gitu. Nah, jadi basic dasarnya itu merupakan dari siklus virus. Siklus hidup virus itu kalau kita tahu ya ada siklus litik sama lisogenik ya. Siklus hidupnya virus litik sama lisogenik. Nah, dari transduksi ini dibagi menjadi dua ya, ada transduksi umum dan yang khusus. Nah, kita bahas terkait yang umum dulu. Jadi umum dan khusus ini pertama yang kita garis besar, garis bawahi ya, garis bawahi itu merupakan perbedaan dari siklus hidup virusnya sendiri. Nah, untuk yang umum ini, siklus hidup virusnya itu yang litik. Sementara kalau yang khusus itu lisogenik. Nah, akan saya jelaskan sembari dilihat ini ya gambarnya. Untuk yang umum ini, kita ambil contohnya adalah bakteriofag ya. Bakteriofag itu virus yang menginfeksi bakteri. Nah, saat virus menginfeksi bakteri, dia kan menginjeksikan materi genetiknya ya. Materi genetiknya masuk ke dalam sel bakteri, dia akan membajak nih, ngebajak si sel bakteri sehingga apa ya, sehingga sel bakteri ini mengalami gangguan dan mulai rusak nih akhirnya sel-selnya. Nah, di dalam sel bakteri ini si materi genetik dari virus ini akan memperbanyak dirinya, terus dia juga akan eh, apa ya, melakukan sintesis protein segala macam hingga membentuk calon-calon virus gitu, membentuk calon-calon virus di dalamnya. Dia akan merakit merakit kapsid terus ekor ya. Kalau kalian belajar terkait dengan siklus virus ya, siklus hidup virus ada yang fase perakitan gitu kan. Nah, udah mulai dirakit nih di sini, mulai dirakit. Nah, pada satu kapsid itu kan ada materi genetiknya ya, ini contohnya gitu. Nah, pada kasus yang transduksi umum ini, ada kapsid yang berisi materi genetika itu materi genetik bakteri. Jadi setelah dia udah dikacau-kacaukan nih di dalam sel bakterinya, ternyata pada saat memasukkan si materi genetik ke dalam si kapsid, itu nggak hanya si materi genetik dari virus, tapi materi genetik bakteri juga bisa masuk. Nah, sehingga terdapat kesalahan nih, kayak kita anggap error lah ya. Jadi virus yang keluar, yang litik, saat sel bakterinya ini dipecah, litikan, lisis gitu. Virus-virus yang keluar, ini ada virus yang mengandung materi genetik dari bakteri itu sendiri. Nah, sehingga saat virus ini menginfeksi bakteri lain, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi masalah apa-apa pada bakteri itu. Karena memang yang diinjeksikan itu merupakan materi genetik dari bakteri itu gitu. Nah, ini yang disebut sebagai transduksi umum gitu ya. Nah, secara umum ya ini, maksudnya membawa bakteri dari satu sel inang kepada sel inang lainnya. Tapi dibagi dua, umum dan khusus. Nah, selanjutnya untuk yang khusus sendiri sama dengan proses apa siklus hidupnya, cuma dia siklus hidup virusnya lisogenik.
Artinya materi genetik virus yang diinjeksikan ini tidak langsung membajak. Justru dia menyisip nih masuk ke materi genetik dari si bakteri. Nah, ini dia diam di sini. Dia diam di sini nunggu gitu. Nah, pada saat si materi genetik dari virus ini diam, dia akan apa ya? Kayak ada suatu kondisi yang mendukung untuk pengaktifan si virus ini. Kayak contoh itu kayak pada suhu tertentu atau pada pH materi genetiknya ini tes. Oke, pada saat saat materi genetik ini udah siap nih, siap untuk dibuat sebagai virus ya. Nanti masuk lagi ke fase siklus hidup virus yang perakitan. Nah, cuma kalau yang tadi di awal ini kan dia terpisah ya antara materi genetik virus dengan bakterinya ya. Kalau di sini ini dia gabung. Nah, pada transduksi yang khusus ini sebenarnya jarang terjadi ya, tapi penggabungan materi genetik virus dan bakteri ini dia saat dipisahkan pemisahannya tidak sempurna. Jadi si materi genetik virus dan bakteri ini bercampur nih, jadi kesatuan gitu lah. Nah, jadi pada saat proses perakitan pembentukan virus ya, kayak bentuk plasmid, ekor segala macamnya, yang masuk ke dalam si calon-calon virus itu tidak murni dia hanya materi genetik bakteri atau virus aja, tapi bisa jadi mix, bisa jadi campuran. Nah, selanjutnya si bakteri ini akan lisis dan calon-calon virusnya akan keluar dan kembali menginfeksi bakteri lain gitu, sehingga mengisikan materi genetik yang ternyata memang sudah double. Jadi bisa jadi triple materi genetik yang disisipkan lagi atau memang langsung membajak di sel bakteri tersebut seperti itu. Jadi bedanya secara umum ya dari siklus hidup virusnya, kalau yang umum itu litik, kalau yang khusus ini lysogenik, dan kalau yang umum ini dia menginjeksikan materi genetik dari bakteri sehingga di akhirnya itu bakteri yang diinfeksikan tidak lisis. Sementara kalau yang khusus ini yang diinjeksikan itu mix, jadi materi genetik dari virus dan juga materi genetik dari si bakteri. Seperti itu. Oke, lanjut ke konjugasi ya. Konjugasi ini merupakan salah satu mekanisme transfer gen horizontal pada bakteri. Jadi ini merupakan proses pemindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lain melalui kontak langsung. Jadi kasarnya itu seperti perkawinan dari bakteri gitu. Nah, ada beberapa unsur pentingnya dari proses ini. Yang pertama ada pilus. Pilus ini sebagai jembatan antara bakteri satu dengan bakteri dua. Lalu ada enzim relaksosom. Nah, ada coupling factor. Nah, ini digambar dan lagi kan bahwa yang ini merupakan kapsul bakteri ya. Nah, bakteri itu kan dia punya materi genetik dan juga punya plasmid nih. Nah, plasmid ini yang digunakan dalam proses reproduksi gitu, pertukaran materi genetik. Nah, pada saat bakteri ini ingin melakukan konjugasi, menukarkan materi genetiknya gitu, ini kita sebut sebagai bakteri pendonor atau F plus. Nah, kenapa disebut F plus? Karena dia memiliki faktor fertilitas. Faktor fertilitas ini namanya si plasmidnya ini ya, plasmid fertilitasnya itu. Nah, untuk si bakteri yang reseptor gitu, dia kita sebut sebagai F-min atau dia tidak memiliki faktor fertilitas. Nggak ada di sini kan. Nah, sebenarnya kalau plasmid itu semua bakteri punya plasmid ya, cuma tidak semua bakteri itu punya faktor fertilitas. Artinya ini terkait dengan diferensiasi dari plasmid yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, mekanismenya gimana? Si enzim relaksosom ini pertama akan mengikat ke bagian eh, plasmid gitu. Nah, plasmidnya akan terpisah nih. Tadinya kan plasmid itu double double strand ya. Dia akan terpisah. Nah, terpisah si untai yang ada relaksosomnya, ini relaksose, itu akan diarahkan oleh coupling factor ke arah pilus. Nah, saat si materi genetiknya udah diarahkan ke pilus, dia akan masuk nih ke bakteri yang reseptor yang F minus. Nah, coupling factornya nggak ikut masuk juga, tapi setelah diarahkan, coupling factor akan menetap di pinggir pilus sehingga kayak menyebabkan si pilus ini berkontraksi gitu. Sehingga si materi genetik ini langsung masuk. Nah, untai single tadi masuk direplikasi sehingga membentuk plasmid yang double strand seperti itu. Nah, ini proses dari konjugasi. Baik, tadi intinya ada tiga, ada transformasi, ada konjuksi, dan juga ada transinduksi. Transduksi gitu.
Oke, selanjutnya ini terkait dengan cloning ya. Cloning itu proses perbanyakan gen ya. Nah, jadi pada saat kita ingin memperbanyak gen, seperti tadi kasusnya pada insulin ya. Insulin itu kan kita ingin memperbanyak si hormon insulin itu. Nah, di sini maka kita ambil gen insulin, gen yang mengkode hormon insulin gitu. Nah, gimana cara kita mendapatkan si gen yang ini? Pertama itu sel dihancurkan dulu. Selnya dihancurkan, di blender dihancurkan, lalu DNA diambil. Kenapa kita bisa ngambil DNA? Karena ternyata DNA ini strukturnya lumayan panjang ya. Jadi bisa diambil menggunakan semacam kayak pipa kapiler gitu digulung menggunakan pipa, lalu selanjutnya dipotong nih. Nah, kenapa dipotong? Karena kan kita memang ingin ngambil cuma gen aja ya, pendek gitu. Tidak sepanjang untai DNA, jadi cuma pendek aja. Sequence DNA yang mengkode untuk si contohnya ini hormon insulin ya, insulinnya aja gitu. Nah, selanjutnya si gen yang udah kita potong ini akan ditempatkan dalam cloning vehicle. Nah, cloning vehicle ini merupakan plasmid. Nah, di sini digambar dilihat gennya akan disisipkan di dalam ini ya cloning vehicle dari vektor. Vektor ini misalkan bakteri disisipkan dalam bakteri. Nah, bakteri ini akan menggandakan dirinya kan melakukan pembelahan. Nah, jadi di setiap sel bakteri ini udah terdapat plasmid yang tersisipkan materi genetik yang memang kita ingin cloning gitu, kita ingin banyakkan sehingga didapatkan koloni bakteri yang masing-masing bakterinya memiliki si gen yang memang kita inginkan gitu. Nah, namun pada proses klon ini juga ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama penggunaan vektor ya. Kita nggak bisa menggunakan semua vektor, kayak tidak bisa menggunakan semua bakteri sebagai vektor, dan juga ada penggunaan sistem cloning. Nah, kan Nah, tujuan dari cloning ini ada 6 ya secara garis besar. Tapi kalau bisa ditarik garis merahnya itu merupakan ya untuk memperbanyak dari gen yang memang diinginkan. Biasanya gen itu gen-gen yang bermanfaat seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan komponen penting dalam rekayasa genetik ya. Tadi kita udah kenalan dengan enzim restriksi. Nah, ini untuk sejarahnya sendiri. Pertama kali itu pada tahun 1960 ditemukan oleh Stewart Lin dalam bakteri E. coli. Nah, E. coli ini sebagai vektor. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai vektor gitu. Lalu selanjutnya ditemukan oleh Hamilton Smith pada tahun 1970. Nah, ini ditemukan HIN2 dari Haemophilus influenza. Nah, lalu selanjutnya ditemukan oleh Watson lagi, menemukan nukleasa restriksi dan metilase. Nah, enzim restriksi ini dibagi menjadi dua. Kalau tadi di awal ya udah saya sebutkan terkait dengan enzim restriksi, ada yang CRISPR sama ada yang enzim restriksi endonuklease itu. Nah, golongan satu dan golongan 2 dibedakan berdasarkan spesifisitas di memotong untai DNA-nya. Nah, untuk golongan satu sendiri, dia ini tidak spesifik. Artinya tadi yang endonuklease restriksi ya. Jadi dia tidak bisa diatur gitu, memotong di bagian mana. Sementara untuk golongan yang kedua ini lebih spesifik. Tadi contohnya itu adalah enzim Cas9 atau CRISPR gitu. Jadi dia memang diatur gitu untuk memotong di bagian tertentu pada DNA. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan pemotongan dari si enzim restriksi itu ada dua ya. Ada yang tumpul dan ada yang sticky. Nah, yang sticky ini lebih lengket. Kenapa disebut lengket? Kayak kita analogikan kalau ada dua batang kayu nih, dua batang kayu yang dipotong satu dipotong rata gitu ya. Yang satu lagi dipotongnya nggak rata nih. Nah, kalau kita mau menyatukan dua potongan ini dengan lem, kan yang lebih mudah merekat dan lebih kuat tuh yang potongan yang nggak rata ya, lebih sulit dipisahkan lagi gitu dibandingkan yang potongannya itu clean gitu. Sehingga yang potongannya ini tidak rata ini disebut sticky. Kayak lanjut. Nah, ini plasmid yang tadi beberapa kali kita singgung juga. Tadi aku juga udah sebutin kalau plasmid di dalam bakteri itu nggak cuma satu ya. Tadi kan yang konjugasi itu ada faktor fertilitas ya, plasmid F gitu. Nah, eh, nggak, jadi bakteri itu semuanya punya plasmid, cuma tidak semua punya plasmid F gitu. Nah, ini plasmid ada tiga yang saya bagi. Ada plasmid F, plasmid faktor R, dan ada plasmid T. Nah, untuk plasmid F sendiri ini berfungsi dalam proses konjugasi ya, dikenal pada berbagai bakteri ini terkenal juga untuk proses konjugasi untuk memperbanyak dirinya, menukarkan materi genetik gitu. Nah, selanjutnya ada plasmid faktor R. Nah, plasmid ini nih plasmid yang membawa gen-gen penyebab resistensi terhadap antibiotik. Contohnya itu ada plasmid AMPR ya, ampicillin resistance. AMP dari kata ampicillin, R-nya resistance. Lalu ada plasmid TI,
ini pada agrobakterium ya, berfungsi untuk berhubungan dengan tumbuhan inang, yaitu dengan cara mentransfer satu fragmen DNA ke dalam sel inang yang kemudian akan menyebabkan tumbuhnya tumor pada ini. Jadi kalau yang tumbuhnya tumor itu plasmid TI, plasmid faktor R ini untuk resistensi terhadap antibiotik, plasmid F ini untuk konjugasi seperti itu. Nah, ini ya kalau dari gambar bakterinya, ini plasmid. Plasmid itu lebih kecil sirkularnya dibanding materi genetik umumnya. Oke, ini kita bahas terkait dengan plasmid resisten ya. Plasmid R. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Ini ada plasmid PBR322 dan plasmid AMPR nih. Nah, dari plasmid ini ada bagian-bagian yang harus kita ketahui juga. Ini pertama ada origin of replication atau ORI ya. Ini tuh tempat awalnya dia replikasi, titik awal replikasi dari si materi genetiknya. Lalu ini ada keterangan nih 4,36 KB. Ini terkait dengan banyaknya pasangan basa. Jadi kilo kilo base. Jadi ada beberapa apa ya pasangan basa nitrogen di sini. Ada 4,36 kilo basa pasangan basa. Nah, yang warna-warni ini di sini kan beda ya. Ini ada karena emang beda nih plasmidnya. Yang ini nih plasmid buatan, yang ini plasmid R yang umum ditemukan gitu. Nah, yang warna biru, yang warna hijau, kuning ini merupakan sequence bagian yang resisten. Nah, kalau kita lihat yang di bagian yang plasmid sebelah kanan ini yang kuning, ini merupakan bagian dari AMPR-nya yang resisten terhadap ampicillin. Nah, kalau yang di sebelah kiri yang hijau ini terhadap ampicillin, yang biru terhadap penicillin. Nah, ini untuk keterangannya plasmid PBR322 ini plasmid buatan rekombinan yang sangat terkenal di dunia bioteknologi. Asalnya dari bakteri E. coli dan punya dua gen resisten. Dan punya dua gen. Pertanyaannya kenapa bisa dia resisten terhadap antibiotik ini gitu. Nah, kalau yang ampicillin ini kita tahu ya. Jadi kalau antibiotik itu kan dia memiliki cincin beta laktam ya. Nah, pada plasmid yang resisten terhadap ampicillin itu dia punya enzim beta laktamase sehingga si enzim beta laktamase ini akan memutus ikatan dari cincin beta laktam. Jadi si ampicillinnya antibiotiknya nggak bekerja lagi kayak gitu. Analoginya segampang itu gitu. Pokoknya intinya dia nggak ngaruh karena dia apa resisten karena memang dia punya eh, apa ya kayak antagonis dari si antibiotik itu sendiri gitu. Jadi ini ada terkait dengan konstruksi dan pengklonan. Ya, ini lebih ke step kerja aja sih, ya. Sama seperti yang tadi ya. Pertama DNA-nya diisolasi, lalu diselipkan DNA-nya ke dalam vektor, sehingga di poin kelima ini diidentifikasi klonnya, klon gen rekombinannya diidentifikasi. Nah, salah satu metodenya itu hibridasi asam nukleat. Nah, ini merupakan teknik molekuler untuk mendeteksi urutan DNA atau RNA tertentu di dalam sampel dengan menggunakan untai komplementer atau prop ya yang bisa menempel ke target jika cocok. Nah, ada tiga hal yang perlu diingat, ada target, prop dan deteksi. Nah, targetnya itu DNA, propnya itu untai pendek DNA-nya, deteksinya itu label di prop yang akan terlihat. Nah, umumnya itu bisa digunakan kayak fluorescence gitu loh. Jadi saat dilihat di sinar UV itu terlihat. Kayak selanjutnya ini terkait dengan PCR ya, polymerase chain reaction. Ini pasti udah nggak asing banget terkait dengan PCR karena udah beberapa kali dibahas juga di mata kuliah lain. Lagi nanti di bioteknologi tuh banyak disinggung terkait dengan PCR. Nah, PCR ini merupakan proses perbanyakan sel ya, memperbanyak sel berkali-kali dengan cepat tanpa menggunakan sel. Jadi kalau tadi itu kan dia memperbanyak selnya menggunakan kayak apa ya, menggunakan vektor gitu kan. Nah, kalau ini enggak, jadi kita berbasis pada pemanasan, pada suhu gitu. Nah, ini ada beberapa suhunya ya. Suhu yang pertama pada suhu 94 dan 96. Ini untuk awal denaturasi, jadi cukup tinggi suhunya. Denaturasi ini maksudnya untai DNA-nya ini dipisahkan, dilepas nih pada suhu 94 dan 96. Lalu suhunya diturunkan sehingga terjadi proses annealing. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau pada replikasi DNA, annealing itu kita definisikan sebagai penggabungan kembali untai DNA yang dipisahkan. Jadi kalau pada replikasi, pada saat helikase memutus untai DNA, kan ada protein SSBP ya. Nah, dia ini mencegah si DNA-nya ini gabung kembali kan. Nah, kalau pada PCR ini, annealing itu definisinya adalah pada saat RNA primer masuk.
Jadi RNA polimer masuk, lalu dilanjutkan oleh DNA polimerase untuk sintesis. Nah, sama nih pada saat prosesnya kurang lebih sama ya seperti replikasi DNA. Cuma ada istilahnya aja yang bagi beda arti kayak gitu. Nah, ini suhu-suhunya. Jadi dinaikkan untuk dia memisahkan untai ganda, diturunkan untuk RNA polimer masuk, kemudian dinaikkan lagi untuk DNA polimerasenya bekerja. Nah, DNA polimerasenya juga kita nggak pakai yang umumnya, kita pakainya tag polimerase. Ini yang tahan panas gitu. Diambil dari bakteri Thermus aquaticus. Nah, untuk nukleotidanya kita menggunakan DNTP ya, yang direplikasi sudah saya jelaskan juga terkait dengan uh, gugus 3 fosfatnya trifosfat untuk membentuk si energi ya, karena dia membutuhkan energi prosesnya. Nah ini, jadi prosesnya diperbanyak DNA-nya sehingga didapatkan banyak materi genetik. Nah, tapi hanya dapat menyalin fragmen pendek DNA. Balik lagi, gen itu kan kode-kode materi genetik ya, kode-kode yang bisa diekspresikan gitu, yang punya arti. Nah, ternyata tuh tidak semua panjang DNA yang panjang itu tuh semuanya punya arti gitu. Jadi cuma memang sequence pendeknya aja dari si DNA itu yang disalin gitu. Maka di sini hanya dapat menyalin fragmen pendek DNA. Biasanya sampai 10 kilobasa ya, atau 1000 pasang basa yang berupa gen tunggal. Tadi ini ada KB, kita singgung di bagian-bagian dari plasmid ya tadi. Ya, kita lanjut. Nah ini metodenya menggunakan electrophoresis gel. Jadi si suspensi dari materi genetiknya akan dimasukkan ke dalam ini sejenis kayak apa ya? Kayak sumur gitu lah. Jadi ini kayak plat plat gel berdasarkan energi listrik. Jadi kalau kalian tahu KLT ya, jadi pemisahan gitu kan, dipisahkan. Kalau pada KLT kromatografi lapis tipis, itu kan dia dipisahkannya berdasarkan kepolaran ya. Kalau ini dia berdasarkan muatan dari listriknya. Jadi materi genetiknya nih yang ditaruh di sini dia akan bergerak berdasarkan kekuatan listrik, berdasarkan apa ya, muatannya gitu. Karena dibantu dengan energi listrik di sini. Nah, materi genetik itu dia muatannya negatif karena ada gugus fosfat. Fosfat ini negatif gitu. Nah, jadi umumnya materi genetik ini akan jalan ke arah yang positif, negatif ke positif, positif ke negatif seperti itu. Nah, ini digunakan gel electrophoresis dengan spesifitas yang tinggi. Metode ini dapat mendeteksi mikroorganisme dengan sinar UV. Nah, UV-nya biasanya di panjang gelombang 254 ya, nm sampai 365 kalau satu untuk memperkuat gen spesifik sebelum diklon, ini fungsinya itu juga untuk mendeteksi DNA embrionik dengan kelainan sebelum dilahirkan, seperti itu. Nah, tapi ternyata ada juga nih problem kalau misalkan ternyata bisa nggak sih materi genetiknya itu ternyata dia muatannya nggak negatif, tapi dia positif, jadi dia tetap stay di sini gitu. Nah, analoginya gini, kita tahu kalau kromosom itu kan dibentuk dari DNA yang melingkar ke histon ya. Nah, histon itu memiliki muatan yang positif. Nah, DNA ini memiliki muatan materi genetik ya, memiliki muatan negatif sehingga dia bisa lah melingkar, bisa bersatu gitu karena muatannya ini saling berlawanan. Tapi kalau misalkan materi genetik ini positif, dia nggak bisa dong melingkar di histon karena histon juga positif. Karena kalau dia nggak bisa melingkar, nggak terbentuk lah itu kromosom. Akhirnya terdapat error, terdapat kerusakan pada sistem biologi sel ini dalam tubuh seperti itu. Nah, ini keterangan kelanjutannya ya, pemisahannya berdasarkan gaya gerak listrik ya. Dalam matriks gel, matriks gelnya ini biasanya polimer. Dia bergantung pada ukuran ukuran molnya, berarti semakin kecil semakin cepat dia bergerak. Ini juga untuk teknik preparatif seperti tadi PCR, ini yang PCR untuk cloning, untuk sequencing DNA. Nah, pada pemisahan untuk protein berukuran kecil, untuk yang kecil-kecil nanti kita pakai gelnya poliakrilamida. Sementara untuk protein yang ukurannya besar digunakan agarosa dari rumput laut. Ini ada Southern blotting juga. Ini proses perpindahan fragmen DNA yang telah terpisah secara elektroforesis. Jadi lebih ke lanjutannya aja sih. Kalau yang tadi kita pakai energi listrik, nah ini menggunakan fase gerak buffer. Nah, prinsipnya itu buffernya ini diasumsikan dia akan membawa fragmen DNA dari gel ke membran. Jadi di gel yang tadi, gel polimer yang tadi ini, kan ada gelnya, dia akan ditimpa dengan membran nitroselulosa. Jadi si materi genetiknya itu akan nempel ke membran, akan nempel ke membran berdasarkan muatan gitu. Karena DNA-nya ini bermuatan negatif, sedangkan membran ini bermuatan positif kayak gitu. Sehingga DNA akan menempel pada membran nitroselulosa. Nah, ini untuk cara kerjanya sendiri ya.
Jadi si membran, si materi genetiknya ini akan berikatan dengan membran, bentuk ikatan kovalen ya, akibat adanya radiasi sinar UV seperti itu. Jadi ada beberapa energi nih, ada energi tekanan dan juga energi panas membantu. Nah, setelahnya itu akan diberikan probe atau pelacak untuk radioaktifnya sehingga dapat divisualisasikan secara film X-ray seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke materi ekspresi gen. Jadi kalau kita bahas lagi ini apa ya, masih terkait banget sama yang awal-awal ya, dari aplikasi DNA. Kalau misalkan di DNA itu di bagian ujungnya ada telomer. Telomer itu dia berisi sekuensi DNA yang tidak memiliki arti. Nah, yang punya arti ini akan diekspresikan. Jadi kasarnya seperti gen ini adalah resep gitu. Resep yang nanti akan dimasak menjadi makanan kayak gitu. Nah, ini merupakan proses pemasakan dari si resep ini hingga terbentuk makanan. Gennya ekspresi memiliki arti. Untuk ekspresi gen sendiri ini merupakan proses di mana informasi dalam DNA ini digunakan untuk membuat produk fungsional ya, biasanya protein. Nah, ini ada definisi umumnya, gen merupakan unit DNA yang transkripsikan menjadi RNA. Gen ini diekspresikan melalui proses pembentukan atau sintesis protein. Karena memang dia biasanya ujungnya itu untuk pembentukan protein ya, sehingga dikatakan ini sebagai sintesis protein dan enzim. Nah, dari ekspresi gen ini ada dua tahap. Yang pertama ada transkripsi dan translasi. Nanti akan dijelaskan secara terpisah. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini cuma menjelaskan bahwa setiap gen ini memiliki arti yang berbeda gitu. Untuk gen A ini ditranskripsikan menjadi ini dan jadi produk yang banyak ya, sementara yang gen B ini produknya cuma satu. Seperti itu. Jadi memang setiap gen ini berbeda gitu artinya. Nah, ada perbedaan nggak sih dari prokaryotik dan eukaryotik? Nah, kalau kita lihat dari sel prokariot dan eukariot ya nih, dari prokariot itu dia kan memang tidak punya inti sel ya. Jadi langsung sitoplasma aja dan materi genetiknya yang berbentuk sirkular ini ada di sitoplasma gitu. Sehingga proses transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma langsung dia. Sementara kalau pada eukariot, proses transkripsi akan berlangsung di dalam inti sel, di nukleus. Lalu saat sudah terbentuk mRNA, mRNA-nya akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma dan akan dilakukan proses translasi atau dibuat produknya gitu, dibuat proteinnya. Nah, lalu prokariot ini bersifat kontinu, sementara eukariot diskontinu. Ini terkait dengan bentuk dari si materi genetiknya ya. Kalau yang prokariot itu kan dia sirkular, jadi kontinu dia. Langsung masuk ke proses transkripsi. Ya, ini pengertian umumnya ya. Transkripsi ini sebenarnya kurang lebih sama kayak replikasi DNA ya, cuma ada beberapa hal yang membedakan aja. Nah, karena transkripsinya ini RNA, jadi ada pembedaan dari RNA sama DNA sendiri. Dari nama pun udah beda ya. RNA itu ribonukleik acid, sementara kalau DNA itu deoksiribonukleik acid. Bedanya di mana nih? Ada di gugus OH dan H-nya, di gula ribosanya. Ini yang membedakan RNA dengan DNA. Nah, selain itu pada bahasa nitrogennya juga beda nih. Kalau pada DNA itu kita mengenal adanya timin, pasangannya si adenin ya. Sementara kalau di RNA ini urasil yang menjadi pasangan dari si adenin seperti itu. Nah, ini untuk pengertian lanjutannya, transkripsi bagaimana berbeda dari replikasi DNA dalam beberapa hal penting ya. Tidak seperti untai DNA baru yang terbentuk, untai RNA ini tidak tetap terikat pada ikatan hidrogen. Nah, kalau kalian udah paham konsep terkait dengan replikasi DNA ya, replikasi DNA itu kan untainya dibuka, dibuka lalu disalinkan, disalin sehingga terbentuk dua untai baru. Nah, untai yang baru yang menempel pada template itu kan dia berikatan ya, ikatannya antara basa nitrogen dengan basa nitrogen ya. Ikatannya ikatan apa? Ikatan hidrogen. Nah, kalau replikasi DNA dia dia nggak bisa, udah nempel, ya udah dia akan memisah dengan template yang satu lagi gitu kan. Itu terbentuk dua untai baru. Nah, kalau pada transkripsi template templatenya si apa ya untai baru yang dibentuk itu dia nggak berikatan tetap, jadi dia akan langsung lepas setelah proses transkripsinya itu selesai seperti itu. Nah, DNA itu kan ada di dua untai ya. Untai yang cetakan disebut antisense strand, sementara untuk mutasi yang tidak digunakan sebagai cetakan disebut sense strand positif.
Nah, ini kita kenalan dengan enzimnya ya. Ada RNA polimerase atau bisa kita sebut RNA transkriptase ya, enzim transkriptase karena takut biasanya digunakan kita disebutnya biasanya sih transkriptase ya karena takut tertukar gitu loh dengan polimerase pada aplikasi. Nah, RNA polimerase ini dia berfungsi untuk mengatalisis pembentukan ikatan fosfodiester yang menghubungkan nukleotida satu sama lain untuk membentuk rantai linear. Nah, jadi si ini ya, tadi kita lihat kalau DNA itu ada double strand, ditranskripsi membentuk satu untai RNA. Jadi nanti dia ngebuka, ngebuka nih, terus masuklah si RNA polimerase nih. Nah, ini bedanya. Kalau di replikasi, yang ngebuka untai itu kan si helikase. Kalau di sini langsung dia si RNA polimerase ini akan ngebuka. Nah, dia punya teman kecil nih. Nanti akan kita kenal nih di slide selanjutnya. Nah, ngebuka langsung disalin kode genetiknya. Setelah disalin langsung dilepas. Dan si DNA-nya ini akan nyatu lagi, akan nempel lagi satu sama lain seperti itu. Jadi dia tidak tidak apa ya, tidak memutus si DNA ini gitu, cuma ngebuka aja sebagai template. Udah disalin kodenya, dia lepas, DNA-nya bakal balik lagi nyatu. Gitu. Nah ini si RNA polimerase dan DNA polimerase ya, ada beberapa perbedaannya tadi. Kalau si DNA polimerase itu dia perlu primer. Kalau kemarin kita lihat materi dari replikasi DNA ya, dia perlu primer untuk memulai replikasi karena dia nggak punya gugus 3OH ya pada sementara kalau di sini dia nggak perlu primer, langsung aja si RNA polimerase ini langsung menyalin bentuk RNA semua kan, karena emang pengen bentuknya RNA bukan DNA. Kalau DNA polimerase kan DNA seperti itu. Nah ini yang tadi kita singgung terkait temannya si RNA polimerase ya. Jadi mereka berdua ini udah sepaket kita sebut sebagai holoenzim. Holoenzim itu terdiri dari enzim inti, ini yang warna pink, yang senyum ini. Nah, temennya nih ada namanya faktor sigma yang kucing ini. Jadi mereka ini bekerja bersama untuk mengenali di mana titik kita mulai mau translasi si DNA ini kayak gitu. Nah, enzim intinya untuk mengatasi sintesis RNA, nah faktor sigma ini untuk mengenali tanda awal. Nah, faktor sigma ini ada banyak dan enzim intinya juga berbeda ya ternyata antara eukariot, eukariot dan prokariot kayak gitu. Nah, mereka dihubungkan dengan ikatan sekunder ya bukan ikatan kovalen. Nah, ini nih perbedaannya. Nah, terkait dengan RNA polimerase ya pada prokariot dan eukariot. Kalau di prokariot itu RNA polimerase aja, sementara pada eukariot itu RNA polimerasenya RNA polimerase 2 yang bertanggung jawab untuk melakukan proses translasi ini. Nah, pengenal promoter, nanti kita akan kenalan dengan promoter ini di slide selanjutnya ya. Di prokariot, pengenal promoter. Promoter tuh kita apa ya, secara garis besar aja ya, secara gampangnya, titik titik awal dari mulai replikasi. Nah, dikenali oleh faktor sigma pada prokariot. Nah, pada eukariot dikenali oleh ini nih, TF, TF2D ini ada banyak banget. TF2D, TF2B, TF2A segala macam. Nah, DAB itu cuma apa ya, alfabet untuk menamakan si TF-nya. TF ini kepanjangan dari transcription factor. Jadi Fusive Unit Transcription Binding Protein, TBP ya, Tata Binding Protein ya. Tata ini belasan nitrogen ini lah apa timin dan adenin ya. Kenapa? Jadi di awal proses translasinya ini ditandai dengan adanya si basa nitrogen timin dan adenin. Kenapa? Sama kayak pas kita replikasi DNA kemarin karena ikatan hidrogen adenin dan timin itu cuma dua rangkap kan. Lebih mudah diputus dibandingkan yang guanin dan sitosin seperti itu. Nah, untuk membuka untai gandanya juga berbeda ternyata. Pada prokariot itu digunakannya RNA polimerase dan faktor sigma. Sementara pada eukariot yang berperan untuk membuka untai gandanya itu si TFIH, TF2H. Kita kalau mau gampang ingetnya H, ingat aja H itu helikase ya. H helikase jadi dia untuk membuka untai di eukariot ya. Kalau di prokariot faktor sigma dan RNA polimerase seperti itu. Makanya tadi di sini dia selalu berpasangan nih dalam satu unit nama holoenzim antara si enzim inti si RNA polimerasenya dengan si faktor sigma-nya yang tadi. Kalau di eukariot ya ada TFID, TF2D, TF2H dan lain-lain. Nah, sebelum masuk ada beberapa yang penting yang harus kita kenal dulu ya. Tadi ada promoter site, nih type of promoter site.
Lalu ada enzim RNA polimerase, tadi udah kita bahas. Ada antisense strand. Jadi ya, ini template yang digunakan untuk menyalin, template yang digunakan lah oleh si RNA polimerase. Lalu ada terminator juga. Nah, promoter site ini merupakan titik awal proses transkripsi di mana promoter ini merupakan rangkaian nukleotida yang dikenal oleh transkriptase. Ini ya, transkriptase nama lain dari enzim RNA polimerase ya. Dan tempat melekat. Nah, ini contoh-contoh dari untai DNA-nya ya. Ini ada beberapa titik, ada titik BRE, ada titik Tata, ada titik INR, dan titik DPE. Seperti itu. Nah, dari ketiga titik ini, kita ini apa ya, ada tiga titik yang menjadi poin penting dari proses ini. Itu ada titik awal, titik titik isyarat awal, ada daerah penempelan, dan juga ada titik awal transkripsi seperti itu. Nah, BRS sendiri ini merupakan kepanjangan dari Bear Recognition Element ya. Jadi dia terletaknya di sekitar -35 sampai -30 dari titik awal. Jadi -30 itu maksudnya terkait dengan bahasa nitrogen ya. Jadi dia -35 mundur dari titik awal transkripsi ini. Nah, dia ini sebagai tempat pengikatan faktor ya, membantu menentukan arah juga. Lalu tata nih, tata box ini berasal dari nukleotidanya ya. Tadi yang timin adenin. Eh, Dia ini sebagai tempat pengikatan protein ya, si TBP tadi. Nah, lalu ada INR. INR ini kepanjangan dari inisiator elemen. Dia ini sebagai tempat titik awal transkripsi ya, titik awal transkripsi ini yang ketiga. Daerah penempelan, titik awal, titik syarat awal. Nah, kalau DPE ini, kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau analogikan, gampangnya kayak gini. Gampangnya itu singkatnya si BRS sama Tata ini kayak petunjuk apa ya? Petunjuk arah sebelum masuk jalan tol gitu. Kalau masuk tol ke arah sini gitu jalan. Nah, si NR ini gerbang masuk tolnya. Nah, si DPE ini rambu-rambu pengarah setelah kita udah masuk tol gitu. Nah, seperti itu. Itu analogi gampangnya ya. Nah, si DPE sendiri kepanjangan itu downstream promoter elemen. Dia fungsinya untuk mengarahkan aja sih. Untuk mengaktifkan juga transkripsi kalau misalkan tata box ini nggak ada. Seperti itu. Nah, ini ada tabelnya ya, konsensus sekuensinya tadi. Kalian tata box ya, ada timin adenin ini basis nitrogennya. Biasanya terletak pada basis nitrogen ini gitu, pada untai DNA. Seperti itu. Nanti aku kirim e-booksnya juga deh, biar kalian bisa coba baca juga kalau mungkin butuh referensi tambahan. Ya, ini tabel singkat, mungkin tabel apa ya, terkait dengan tadi elemen-elemen yang ada di gambar tadi gitu. Kata boxnya tempat pengikatan awal, lalu untuk BRE ini dikenal membantu memperkuat pengikatan. Dia sebagai daerah penempelan, tata box sebagai titik isyarat awal, INL sebagai titik awal transkriptasi, DPE ini daerah penempelan. Maksudnya tambahan aja sih untuk setelah dia ditranskripsi, lanjut terus dibantu oleh DPE, membantu inisiasi transkripsi jika tidak ada tata box dulu. Kayak ini merupakan apa ya, gambar umum dari proses transkripsi ya. Ini dari pertama kita bisa baca DNA ditranskripsi oleh enzim RNA polimerase. Ini RNA polimerase yang warna biru. Jadi RNA polimerase itu dia akan membuka lilitan helix DNA di situs aktifnya dan oleh ada ion Mg ini. Ion Mg sebagai penanda situs aktif dari si RNA polimerase. Nah, si Mg ini diperlukan untuk proses reaksi katalisis. Nah, setelah itu si RNA polimerase ini akan menambahkan nukleotida di mana transkrip RNA yang terbentuk adalah salinan komplementer dari salah satu dua untai DNA. Jadi cuma satu aja yang digunakan nih sebagai template. Tadi disebut antisense strand ya. Berarti. Nah, nukleotida yang masuk itu berbentuk ribuan nukleosida trifosfat. Jadi ya, trifosfat di replikasi DNA udah dibahas juga karena kita butuh 3 fosfat untuk energi. Karena proses ini tuh butuh energi yang besar gitu. Maka kita menggunakan yang trifosfat bukan yang fosfat aja. Disalin lah sampai terbentuk RNA yang terbaru. Nah, ini siklus secara lengkapnya ya. Kita langsung masuk ke yang ini, RNA polimerase holoenzim menempel kuat pada promotor dan dia membuka si helix DNA membentuk transcription bubble. Kebentuk nih bubble-nya transcription bubble. Lalu faktor sigma itu
akan membantu menstabilkan DNA yang terbuka, dan RNA polimerase mulai menyusun RNA dengan menambahkan 2000 nukleotida pertama. Jadi mulai 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 ditambahkan 2000 nukleotida pertama. Nah, RNA awal ini disintesis dengan mekanisme scrunching, yaitu di mana si RNA polimerase itu tetap di tempat sambil menarik DNA masuk. Jadi yang bergerak bukan si RNA polimerasenya ini pas di awal. Yang bergerak itu si DNA yang ditarik masuk. Menyebabkan adanya stres tegangan ya, ada tegangan struktural. Nah, beberapa RNA pendek yang udah dicetak ini, yang udah jadi dilepas, ini disebut inisiasi absorptif atau percobaan gagal nih. RNA pendek ini yang dilepas, lalu langsung ke masuk ini. Kalau misalkan stresnya cukup besar, tegangannya cukup besar ya, si enzim ini akan melepaskan promotor dan faktor sigma. Faktor sigma ini dilepas, promotornya juga dilepas untuk masuk ke tahap elongasi. Nah, RNA polimerasenya ini mulai bergerak, baru dia mulai bergerak sepanjang DNA untuk membentuk salinan ya. Ditambahkan basa per satu nukleotida yang ditambahkan membentuk dan menggeser transkripsi bubble, dibuatlah nih. Lalu terus transkripsi itu berakhir saat polimerase mencapai terminator. Nah, terminator ini ditandai dengan ini ya, terbentuknya hairpin dari si RNA nih, dia kayak ngegulung gitu sehingga RNA polimerase ini susah untuk mentranskripsi gitu karena dia ngegulung. Nah, selanjutnya tahap terakhir ya, RNA polimerase kembali membentuk oleh enzim nih yang udah lepas, akhirnya lepas kan dia karena dia susah ditranskripsi lagi, akhirnya dilepas. Lepas, nah si RNA polimerasenya akan mengikat lagi si faktor sigma yang tadi dilepas. Nah, ini terjadi terus berulang seperti itu. Nah, ini untuk pengertian tambahannya ya. DNA itu punya sinyal khusus di bagian akhir gen, tadi yang disebut terminator ya, titik akhirnya. Nah, sinyal ini berisi urutan bahasa nitrogen AT, adenin, timin, dan urutan yang bisa dilipat secara simetris, dua sisi mirip tadi, hairpin. Nah, saat RNA polimerase membaca bagian itu dan membuat RNA, RNA-nya melipat sendiri jadi bentuk seperti jepit rambut. Nih, kayak jepit rambut dia ngebentuk eh apa ya, menjepit gitulah kayak jepit rambut, disebut hairpin. Nah, struktur hairpin ini mengganggu kerja si RNA polimerase. Jadi si RNA polimerase akhirnya jadi gak bisa nih gue bikin lagi. Akhirnya dilepaslah proses transkripsi ini akhirnya selesai. RNA yang sudah jadi kemudian dilepaskan dari polimerase dan bisa lanjut diproses. Tanda terminasi yang sederhana adalah bagian DNA dengan urutan basa ini guanin sitosin atau disebut palindrom. Palindrom dan diikuti oleh bagian DNA yang kaya akan basa adenin timin. Nah, tapi kalau misalkan pada genom ini tidak mengandung palindrom ya, tidak mengandung basa GC ini, guanin sitosin, dia terminasi ini bisa menggunakan protein roll. Jadi ini pengganti dari si basa GC kalau si genomnya nggak punya si palindrom. Oke, untuk penghentian dari prosesnya itu. Nah, ini gambar apa ya, secara umumnya doang sih sebenarnya. Ini ada DNA-nya ya, antai ganda. Ini ada bagian intron, ada ekstron. Ekstron sama intron bedanya apa dari DNA? Kita lihat dari katanya aja ya. Ekstron, ekspresi. Berarti dia punya ekspresi, punya arti gitu. Maka ini merupakan sekuens DNA yang memiliki arti, dapat diartikan. Sementara yang intron ini nggak punya arti. Seperti itu. Ini ada promoternya, titik awal tadi. Nah, di transkripsi masih ada si intronnya yang disalin. Setelah dia mau masuk ke proses translasi ini udah keluar dari si nukleus, mau keluar ke sitoplasma kan. Nah, si bagian yang salinan dari intron ini akan dihapus ya. Jadi si bagian ekstron, salinan ekstron aja yang dikirim ke eh, apa ya, ke bagian translasi ke sitoplasma ini untuk dibentuk protein seperti itu. Jadi analogi kasarnya itu DNA dibentuk menjadi RNA, RNA dibentuk untuk protein. DNA, RNA, protein kayak gitu. Itu untuk singkatnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini ya, tadi RNA polimerase udah disinggung juga, beda-beda. Kalau di prokariot itu kita cuma pakai RNA polimerase aja namanya. Sementara kalau pada eukariot itu RNA polimerasenya ada tiga. Nih, ada polimerase satu, dua, dan tiga. Nah, strukturnya ini mirip ya, cuma yang beda itu cuma terkait dengan gen yang ditranskripsi aja, kategorinya beda-beda. Nah, ini ada tabelnya. RNA polimerase satu, dua, dan tiga ya, gen yang ditranskripsikan. Ini ada huruf S. S ini terkait dengan apa ya, value dari si RNA-nya ya.
semakin besar nilainya, semakin besar si RNA-nya. Nah, tadi yang dipakai utamanya itu pada proses transkripsi eukariot itu merupakan enzim polimerase 2 ya. Nih, keterangannya all protein coding genes. Seperti itu. Di keterangan lanjutnya, RNA polimerase 2 ini butuh bantuan dari beberapa faktor. Tadi ya, kalau yang tadi gambar lucu itu, si holoenzim, dia punya enzim utama dan juga punya pembantu nih, ibaratkan gitu kan. Nah, faktor-faktor pembantu itu, kalau pada prokariot tadi kan namanya faktor sigma ya. Kalau pada eukariot itu namanya ini nih, TF2D, terus ada TF2H, TF2B. Ini ada banyak nih di tabel. Nah, dia punya butuh bantuan nih sebagai apa ya, pembantu dia untuk uh, ngebuka si untai ganda, apa membantu dia untuk mengarahkan si enzim juga gitu. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga di awal ya. TF2D ini melalui sip unitnya, TBP mengenali dan menempel di tata box. Tata box kayak jelasin lagi deh, tata box ini terkait dengan bahasa nitrogennya ya, TA, timin adenin. Kenapa disebut tata box? Karena ikatan adenin timin ini ikatannya hidrogen lengkap 2 sehingga lebih mudah diputus dibandingkan guanin sitosin. Makanya biasanya awal dari replikasi, transkripsi semua itu dari basa nitrogen AT, adenin timin, timin adenin seperti itu. Nah, ini yang yang berperan untuk membuka untainya si TF2H ya. Kita anggap aja H-nya ini helikase untuk proses mempermudah kita menghafal gitu. Karena kalau di replikasi DNA itu kan helikase ya yang ngebuka untai ganda. Kalau pada transkripsi ini si TF2H ini pembedanya gitu. Dari prokaryotik juga beda. Kalau prokaryotik itu tadi si apa namanya enzim polimerase dan faktor sigmanya ngebuka. Kalau di eukariot yang ngebuka itu si TF2H ini. Iya. Nah, ini ada tabel terkait dengan pengertiannya TF2D, A, B, F, E, H dan fungsi-fungsinya ini. Ini bisa dibaca ya, tapi yang mungkin bisa di apa ya di diketahui ya yang H ini sih, yang H ini untuk membuka helix DNA ya. Lalu RNA yang telah selesai ditranskripsi selanjutnya ini akan keluar menuju sitoplasma untuk dimasak ya menjadi protein. Tadi kan aku udah bilang kalau si ekspresi gen itu ibaratkan gen ini merupakan resep resep masakan gitu. Nah, eh, resep masakan ini akan diolah kan. Misalkan resep-resep bikin rendang, nanti kan akan dibikin jadi rendang. Nah, berarti ada resep, ada yang bikin masakannya dan ada makanannya. Nah, makanannya di sini dalam bentuk protein. Nah, resepnya dalam bentuk gen. Nah, kokinya nih yang masak siapa nanti akan kita lihat di proses translasi. Oke, ini ada RNA-nya. Tadi kita lihat kalau misalkan setelah dia udah ditranskripsi, kan akan dikirim ke sitoplasma ya dalam bentuk mRNA. Nah, RNA ini udah banyak banget. Ada mRNA, ada rRNA, ada tRNA, sampai ada ncRNA. Nah, yang terlibat banyak pada proses ekspresi gen ini itu ada si mRNA sama si tRNA aja. Tapi cukup dipahami aja sih, maksudnya dibaca terkait dengan ini, tapi umumnya sih biasanya sih ya kalau di soal UAS biosel itu aku lupa deh tahun lalu tuh ada pertanyaan apa enggak, tapi kayaknya ada pertanyaan terkait dengan RNA deh, ada RNA apa aja gitu. Nah, sebenarnya kalian jelasin tiga aja nih, mRNA, rRNA, sama tRNA juga udah cukup. Karena yang lain ini jarang banget dibahas dan ini kayak udah lebih mendalam banget ya pembahasannya. Ya nih ya, tadi fungsinya udah ada di sini, bisa kalian baca nanti. Oke, ini ada videonya. Kita nonton video dulu untuk transkripsi DNA ya. Nah ini ya,
eh kok malah ini. Sorry. Tadi ya nih si enzim polimerase ya, RNA polimerasenya masuk, ya dia ngebuka untai ganda, membuat salinan RNA ya, nih lihat adenin harusnya timin jadi urasil karena RNA. Nah, ini transkripsi. Nah, di sini tadi yang dari gambar biru itu kelihatan ya, kalau yang dari DNA diubah ke RNA, terus mau dibawa ke protein, si RNA kan disalin ya. Nah, kan dari DNA itu ada yang ada yang ekstron, ada yang intron. Nah, yang intron ini nggak punya arti apa-apa nih. Jadi udah disalin dia nggak punya arti. Jadi akhirnya dibuang. Dilepas nasi ekstron, salinan ekstronnya ini akan disatukan, barulah dikirim ke sitoplasma untuk dimasak oleh ribosom menjadi protein. Seperti itu. Oke, segitu aja terkait dengan yang transkripsi ya. Sebelum kita masuk ke translasi, ada yang mau tanya nggak? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya nih proses translasi. Ini lanjutan dari maaf, ini lanjutan dari proses lanjutan dari proses si transkripsi tadi ya, saat si mRNA-nya udah masuk ke sitoplasma itu diapain? Nah, ini masuk ke proses translasi. Nah, di translasi ini kita kenal dulu ada beberapa bagian penting. Pertama itu tRNA. Tadi udah sempat kita singgung juga tRNA. Nah, ini disebut tRNA karena bentuknya kayak T. Ya. Nah, dia ini ngebawa asam amino di ujung tiga aksennya ya. Ada asam amino. Nah, ini nanti yang akan ngebentuk protein. Kita tahu ya kalau protein itu kan terdiri dari gabungan asam-asam amino kan. Nah, asam amino dari mana? Dari dia nih. Dari si tRNA nih. tRNA nanti tRNA ini akan nempel ke mRNA yang tadi udah keluar tuh, terbang-terbang dia di sitoplasma. Nanti akan si RNA-nya akan nempel nih bagian ininya nih, bagian antikodon. Nanti kita akan juga antikodon, kodon itu apa. Nanti ini struktur dari tRNA ya. Ini ada bagian antikodonnya dan dia punya asam amino bentuknya kayak huruf T. Ini gambar gambar yang lebih nggak jelasnya gitu ya. Nah, kita kenal juga terkait dengan ribosom. Nah, ribosom nih eh, juga biasanya keluar sih di soal UAS, kayak ribosom eukariot dan prokariot bedanya apa. Nah, bedanya lebih ke ini sih S-nya ya. Kalau eukariot itu 80 S, kalau bakteri itu prokariot itu 70 S. Nah, ribosom terdiri atas dua subunit, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini juga nih yang kecil 40 S, yang besar 60 S. Nah, kayak gitu. Cukup sampai dipahami sampai sini aja udah cukup sih untuk pemahaman materi, untuk pemahaman ribosom ini ya, organel ribosom ini. Nah, tadi kita bahas ada antikodon di tRNA. Nah, kita bahas kodon dulu. Kodon ini apa sih? Kodon ini merupakan satu satuan untuk gabungan dari tiga basa nitrogen. Jadi basa-basa nitrogen yang panjang, tiga basa nitrogen ini disebut kodon. Kodon ini menjadi tanda awal terjadinya translasi dan menjadi titik akhir terjadinya translasi. Makanya di sini ada tabel terkait dengan stop kodon dan start kodon. Nah, start codon selalu dimulai dengan bahasa nitrogen AUG. Ya, ini satu kesatuan kodon AUG ya. Jadi kalau ada AUG, nah, langsung dimulai si translasinya ini. Dimulai translasi. Nah, stop codon ini ada tiga kodon nih. Ada yang UAA, UAG dan UGA. Nah, ini harus dihafalin ya. Nah, ini terkait dengan proses pembentukan protein tadi kan. Si untai ini kan panjang ya, RNA ya, panjang. Ada beberapa banyak basa nitrogen. Dengan kita sebut tiga basa nitrogen disebut kodon.
Nah, untuk pembentukan protein. Protein ini ada banyak nih, di bawah ini ada tabelnya. Ada alanin, ada triptofan, ada lisin, ada histamin, ada prolin, serlin, segala macam. Ada ada metionin. Nah, ini terkait dengan kodon-kodonnya ya. Jadi kalau kita lihat nih di RNA-nya ya, nih, ada antikodon kan? Antikodon ini yang GAA. Antikodon ini nanti akan berpasangan dengan kodon. Jadi kalau misalkan si antikodonnya GAA, maka si kodonnya itu eh, C, U, U, ya kan? Kalau guanin itu dengan sitosin, kalau adenin dengan urasil, adenin dengan urasil. Kenapa urasil kan template bawahnya ini RNA bukan DNA. Jadi urasil. Jadi kalau misalkan antikodonnya GAA, maka kodon yang di bawahnya itu adalah CUU. Nah, itu mekanisme kerjanya. Jadi bakal nempel sesuai dengan kodonnya kayak gitu ya. Nah, inilah ini merupakan beberapa apa ya, beberapa kodon-kodon yang ada di tRNA yang mengekspresikan kalau dia ini protein lesin, terus metionin, serlin, triptofan dan lain-lain, valin. Nah, saat dia penembak nih ada stop codonnya tadi ada UAA, UAG dan UGA. Dihafalin. Nah, proses sintesis atau pembentukan protein ini dia menggunakan mRNA sebagai cetakan ya. Makanya tadi aku sebut yang adenin ini pasangan dengan urasil bukan dengan timin. Nah, tahapannya sama banget kayak replikasi. Ada tahapan inisiasi, elongasi, sama terminasi. Makanya pertemuan sebelumnya ini aku bahas terkait dengan replikasi DNA dipisah karena memang di materi selanjutnya ya basicnya sama sama aja. Kita harus kuasai dulu replikasi DNA-nya untuk bisa paham di proses-proses yang ini gitu. Nah, proses yang pertama inisiasi ini proses permulaan translasi ya. Langkah-langkahnya itu si ribosom ini akan menempel di ujung mRNA-nya biasanya pada start codon AUG. Jadi ini kalau anak yang kursor biru aku ini adalah RNA, RNA-nya itu akan nempel di sini di ribosom ya di start codon. Nah, tRNA nih, tRNA ini akan masuk berpasangan dengan AUG di mRNA. Tadi ya di bagian bawah sini ada antikodon. Nanti antikodon yang nempel di kodon yang sini itu disesuaikan. Jadi yang memang cocok menempel. Nah, nanti dia akan ngebawa si asam amino di sini. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Nah, ini proses kedua ada elongasi. Nah, kita tahu dulu ini ada beberapa situs dari si proses eh, translasi ini ya. Ada situs A, ada situs P, dan ada situs E. Jadi situs A ini situs awal masuk si RNA-nya masuk, lalu dia akan bergeser, bergeser, lepas. Seperti itu. Jadi bergantian RNA-nya masuk banyak gitu. Gak, gak cuma satu terus dia diam. Karena kan dia mau apa ya menyatukan si asam aminonya ini ya. Nah, untuk penjelasan di atasnya langkah-langkahnya ya. tRNA-nya baru yang sesuai membawa asam amino dan masuk ke ribosom. Asam amino dibawa ke tRNA lama, tRNA baru diikat oleh enzim membentuk rantai polipeptida. Ribosomnya bergeser. tRNA yang lama keluar, tRNA yang baru akan masuk dan prosesnya berulang. Nih, kita analogikan gini ya, si tiga tentunya di sini dia akan bergeser terus dia akan lepas. Nah, asam aminonya nih dia ikatan polipeptida ya. Asam amino membentuk ikatan polipeptida membentuk protein. Nah, dari yang tiga dia akan nempel ke yang empat. Nih, step kedua seperti ini terus berulang sampai nyampe di stop codon. Stop codon di sini. Jadi stop codon itu saat si tRNA-nya udah nggak ada lagi. Yang tadi tuh yang AUG mah start ya. Pokoknya yang stop codon itu si tRNA udah nggak punya, udah nggak ada yang bisa nempel. Nah, itu menjadi tanda akhir dari replikasi, translasi. Sorry, sorry. Nah, ini proses terminasinya, maksudnya proses penghentian ya, proses stop. Udah sampai sini aja berhenti. Ribosom saat ribosom udah mencapai codon stop ya, stop codon tadi. Ini ada UAA, UAG sama UGA. Udah nggak ada lagi tRNA yang cocok. Jadi udah nggak ada lagi asam amino yang bakal ditambahkan. Protein release factor akan masuk menyebabkan pemutusan rantai polipeptida dari
tRNA, rantai protein dilepaskan, ribosom telur menjadi subunit kecil dan besar, dan dikatakan translasinya selesai. Ini ada gambar lebih mudahnya ya. Ini pada proses elongasi tadi masih dilakukan translasi ya, ini si apa namanya asam aminonya masih masih nyatu, masih manjang. Nah, ada nih UAG ini stop codon. Nah, stop codon ada, si apa namanya tRNA udah nggak ada lagi yang bisa masuk. Nggak ada tRNA yang menjadi antikodon dari si stop codon. Masuklah akhirnya si release factor ya. Release factor akan masuk, nempel ke sini. Dia kan nggak bawa asam amino ya. Sehingga saat dia geser, ya ini udah nggak bisa berikatan sama apa-apa. Dia memutus ikatan seperti itu. Nah, inilah disebut dengan proses terminasi. Nah, akhirnya jadi semakin geser kan dia, geser kan, si ribosomnya geser, lepaslah dia. Karena udah nggak ada lagi yang masuk kan. Karena si asam amino juga udah nggak mengikat lagi. Nah, ini proses penghentian dari si translasi. Jadi proses terminasi ya. Tuh, jadi videonya lagi. Nonton ya. Nah, itu proses dari translasi ya. Secara umumnya tadi si mRNA-nya yang masuk ke ribosom, lalu tRNA-nya masuk bergantian satu-satu, sehingga asam aminonya saling berikatan ya. Asam amino yang berikatan akhirnya nyampe ke stop codon, putus ikatan asam aminonya akan menggumpal membentuk suatu massa padat disebut protein. Nah, seperti itu. Nah, ini secara keseluruhan merupakan proses dari ekspresi dari gen. Ada transkripsi dan ada translasi. Transkripsi itu merupakan proses dari penyalinan DNA-nya, penyalinan kode genetiknya, dan translasi ini proses pembuatan protein ya dari si kode yang udah disalin tadi. Oke, materi kita selesai. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, aku langsung kirim ini ya, link latihan soal. Latihan soalnya aku ambil dari soal-soal tahun lalu. Cuma karena memang angkatan aku juga waktu itu UASnya esai dan soalnya lumayan sedikit ya. Ini ada beberapa soal yang aku ambil dari sumber lain. Wait. Latihan soalnya udah aku kirim di grup WhatsApp ya. Boleh dikerjakan. Iya nanti PPT-nya aku kirim. Recordnya juga. Hari ini sih nanti mau aku upload langsung. Untuk yang PPT pertama udah aku kasih. Nanti yang video tadi kan takutnya di kalian nge-lag atau gimana ya untuk videonya. Linknya juga aku taruh di PPT udah ada. Jadi kalian bisa nonton di video, nonton di YouTube. Oke, udah ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya.